Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Musikarani dari SI 19 BI Pagi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mengimplementasikan dataset menggunakan aplikasi Orange dan menentukan algoritma mana yang terbaik. Pertama, saya di sini sudah mendownload file dataset di website kaggle.com. Di sana, di kaggle.com tersebut banyak sekali dataset yang bisa kalian download. Pertama, yang kedua kita buka aplikasi Orange. Maka ini adalah tampilan dari aplikasi Orange. Yang ketiga, kita akan menginput data yang akan kita proses dengan klik file, icon file, lalu kita double klik dalam icon file. Di sini terdapat kondisi di dalam file ini, terdapat kondisi dari dataset yang kita gunakan. Kita cari dulu file yang akan kita gunakan, klik folder ini, lalu kita cari data mana yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan data students performance. Nah, ini nama filenya studentperformance.csv dan kalian bisa menggunakan dataset yang sudah tersedia di Kaggle. Di Orange, yaitu ada iris.tab, titanic.tab, housing.tab, dan lain sebagainya. Di icon file ini juga kita bisa melihat bagaimana kondisi dari dataset yang kita gunakan. Itu terdapat 1000 instance atau 1000 data, ada 8 feature atau 8 atribut, no missing values, atau di dataset yang saya gunakan ini tidak terdapat data yang kosong, dan data has no target variable atau datanya belum memiliki label, no meta attributes. Dan di sini kita akan melakukan tahapan prapemrosesan agar data kita memiliki target dan bisa menghitung algoritma mana yang tertinggi. Maka role kita di role ini adalah kondisi dari data. Ada feature, ada target, ada meta, dan ada skip. Atribut, kita pilih atribut mana yang akan kita targetkan. Di sini saya akan menggunakan atribut test preparation course. Dengan double klik di feature, lalu kita klik tanda panah di bawah ini, lalu kita pilih target, lalu kita apply. Maka di sini data set yang kita gunakan sudah memiliki target dan bisa kita ke langkah selanjutnya. Yang selanjutnya, jika kita ingin melihat isi dari data set yang kita gunakan, bisa klik data table, lalu kita sambungkan icon file dengan icon data table, double klik. Nah, di sini terlihat isi dari data yang kita gunakan, yaitu terdapat 8 variabel. Di sini yang pertama berwarna abu-abu, yaitu target. Dia berbeda dengan atribut yang lain seperti berbeda dari gender, race, lunch, dan lain sebagainya. Berwarna abu-abu. Lalu saya akan mencoba tahapan pemrosesan, yaitu menghilangkan atribut yang tidak kita gunakan dalam pemrosesan algoritma, perhitungan algoritma nanti. Dengan klik select column, untuk tahapan pemrosesan ini datanya masih ada, tetapi tidak kita gunakan, hanya tidak kita gunakan dalam perhitungan. Maka kita sambungkan, lalu select column. Lalu di sini adalah atribut yang kita
jika kita tinggal pilih mana atribut yang tidak kita gunakan, tidak perlu untuk menghitung algoritma. Di sini saya akan menggunakan atribut launch. Seperti ini saja, dia tidak akan ada di dalam data, tidak akan ada di dalam perhitungan algoritma nanti. Kita lihat data table, kita sambungkan, lalu kita lihat apakah masih ada atribut launch setelah tahapan pemrosesan tadi. Ternyata tidak ada, maka disinilah tahap pemrosesan menghilangkan atribut launch. Tapi datanya masih ada dengan yang pertama tadi, atribut launch. Oke, tahapan selanjutnya saya di sini akan menentukan algoritma mana yang terbaik. Pertama, kita pilih model algoritma yang akan kita gunakan. Di sini saya akan menggunakan decision tree, Naive Bayes, dan KNN. Lalu dengan evaluasi tes dengan menggunakan test and score. Kita klik evaluate ini, lalu klik test and score. Setelah test and score sudah ada, kita hubungkan dulu select column dengan test and score. Lalu decision tree, Naive Bayes, dan KNN ini kita sambungkan ke test and score. Nah, di sini dia test and score ini akan running atau akan memulai perhitungan. Kita tunggu. Nah, di sini tes untuk melihatnya, kita double klik di test and score. Lalu kita lihat. Nah, di sini algoritma yang terbaik adalah algoritma Naive Bayes dengan 0,657, diikuti oleh algoritma KNN dengan 0,644 dan decision tree terakhir 0,580. Di sini kita samplingnya dengan menggunakan cross validation. Jika kalian tidak ingin menggunakan cross validation, bisa dengan menggunakan random sampling, bisa menggunakan test on train data. Kita coba dengan random sampling, apakah algoritma Naive Bayes masih yang terbaik. Di sini kita lihat bahwa masih Naive Bayes yang terbaik ya. Lalu kita coba dengan test on train data. Nah, jika kita menggunakan test on train data, decision tree yang terbaik algoritmanya. Karena di sini tujuan saya hanya menentukan algoritma mana yang tertinggi, saya akan menggunakan cross validation yang sudah secara otomatis diinput oleh sistem. Apa sih validation dan sampling? Kalau cross validation ini sudah diinput sendiri sudah melakukan perhitungan sendiri oleh sistem. Kalau random sampling kita bisa sesuaikan dengan keinginan kita. Repeat train test ini bisa kita ganti mau 20 train, 50 train, dan training set size-nya bisa kita ganti dengan 80%, 75%, 70%. Sini saya menggunakan cross validation. Jadi, dengan menggunakan cross validation, Naive Bayes lah yang terbaik. Selanjutnya, saya akan memvisualisasikan data set saya dengan menggunakan dari test and score. Kita pilih confession metric and frog analysis. Pertama, kita gabungkan
test and score ini kita hubungkan test and score ini dengan ROC analysis dan confession metric. Untuk visualisasi ini dengan ROC analysis ini memudahkan kita dalam melihat akurasi selain berupa skor. Kita lihat ada tree dengan warna hijau, ada navy bias dengan warna coklat, dan ada KNN dengan warna ungu. Dan untuk visualisasi dengan menggunakan confession metric, bisa kita lihat di decision tree-nya, yaitu ada data aktual dan data prediksi. Di mana data aktual ini adalah data real atau data yang real kita gunakan. Kalau prediksi adalah data prediksi dari sistem. Maka data aktual, jika data aktual atau data real yang kita gunakan kompleks, dan data prediksi dari sistemnya juga komplit, maka data tersebut benar, maka ada 157 data yang benar. Selanjutnya, jika data aktual yang komplit dan prediksi dari sistemnya non, maka data tersebut salah, dan terdapat 201 data yang salah. Maksudnya data yang kosong, jadi 157 data yang benar dan 201 data yang kosong. Lalu ada selanjutnya yaitu data aktual atau data yang kita gunakan. Jika non dan prediksinya komplit, maka data tersebut salah. Terdapat 208 data yang kosong atau salah. Dan untuk data aktualnya non dan prediksinya juga non, maka data tersebut benar. Terdapat 434 data yang benar. Jadi untuk visualisasi konvensi metrik ini memberikan informasi kepada kita berapa banyak sih data yang kosong dengan melihat dari data aktual dan prediksi. Untuk yang navy bias dan KNN-nya sama seperti dengan decision tree, tetapi hanya berbeda di jumlahnya saja, seperti di data aktual decision tree-nya komplit dan prediksinya komplit, yaitu terdapat 157 data kalau yang benar. Kalau di navy bias terdapat 173 dari data yang aktual yang kompleks dan prediksi datanya yang kompleks. KNN juga sama, berbeda 140 dia 140 dari data aktual kompleks dan prediksi kompleks ini 140. Jadi confession metric, decision tree, navy bias dan KNN itu sama, hanya berbeda jumlahnya saja. Lalu kita bisa melihat dari untuk melihat pohon keputusan dari decision tree, yaitu bisa kita lihat dari visual, lalu tree view, lalu kita sambungkan decision tree ini dengan tree viewers. Bisa kita lihat. Oke, ternyata ada yang salah. Maka untuk melihat pohon keputusan atau pohon dari decision tree, bisa kita tarik dari file ini, dari icon file, lalu tarik ke icon decision tree, lalu tarik lagi dari decision tree ini ke tree viewers. Nah, maka kita bisa lihat pohon keputusannya. Seperti ini pohon keputusannya. Kita jadiin 4 level. Untuk 4 level sendiri seperti ini. Pohon
dari decision tree. Ada 363 nodes dan 200 leaves. Berdasarkan yang tadi sudah saya jelaskan, dengan menggunakan dataset students performs ini, bisa saya dengan menggunakan decision tree, dengan Naive Bayes dan KNN, bisa saya simpulkan bahwa nilai precision dari 3 algoritma ini berturut-turut, yaitu yang pertama ada Naive Bayes dengan 0,639, ada yang kedua ada KNN dengan 0,628 dan decision tree dengan 0,593. Maka algoritma yang terbaik yaitu Naive Bayes dengan 0,639 precision. Lalu kesimpulan yang kedua yang bisa saya simpulkan yaitu dengan menggunakan aplikasi Orange ini memudahkan kita dalam memvisualisasikan data kita tanpa kita mempelajari programming terlebih dahulu, dan datasets yang kita gunakan juga bisa dengan format CSV dan Excel dan lain-lain. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.